10 tahun lagi akan banyak sekolah swasta di tempat terpencil akan tutup. Dan kalau sekolah swasta di tempat terkecil tutup, akan menjadi beban negara. Karena setiap anak didik yang pergi ke sekolah negeri, negara menanggung beban sekitar 10 juta per anak per tahun. Mungkin kepada Ketua Umum MPK dan bisa memberikan kita secara singkat terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan beri kesempatan kepada anggota yang ingin melakukan pendalaman atau menanyakan hal-hal lain pada teman-teman dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Dua hal yang ingin kita bicarakan adalah mengenai bagaimana pendistribusian BOS yang berkeadilan. Kita tahu BOS itu pada tahun 2025 sudah dianggarkan sekitar 53,5 triliun. Kalau seandainya anggaran daripada Kementerian Dikdasmen dan juga Dikti ini sekitar 724 triliun, BOS sendiri sudah sekitar 53,5 triliun. Belum termasuk BOP PAUD. Jadi kalau di total, anggaran yang sudah mungkin akan disetujui oleh Komisi 10 adalah sekitar 59 triliun. Ini merupakan salah satu hal yang besar sekali. Yang kedua adalah masalah sertifikasi guru. Guru-guru yang ada di negeri itu yang sudah tersertifikasi sekitar 52%. Sedangkan di swasta itu sekitar 31%. Mengapa dua hal ini mau kita bawa di Komisi 10 sekaligus sebagai masukan Sidingnas? Ada beberapa pemikiran besarnya. Perkenankan Ibu. Yang pertama adalah, kalau kita berbicara mengenai sekolah swasta, seringkali kita bertanya kepada pihak Mendikdasmen, apakah sekolah swasta itu pesaing atau mitra? Dan mereka pasti menjawab mitra. Tetapi kebijakannya seringkali mendudukkan sekolah swasta sebagai pesaing. 10 tahun lagi akan banyak sekolah swasta di tempat terpencil akan tutup. Dan kalau sekolah swasta di tempat kecil tutup, akan menjadi beban negara. Karena setiap anak yang pergi ke sekolah negeri, negara menanggung beban sekitar 10 juta per anak per tahun. Dan itu sebenarnya merugikan secara makro sendiri. Dari total 45 juta anak didik. Ada sekitar 33, sekian, 11 juta, sekian yang ada di swasta. Peran swasta itu sangat penting sekali untuk beberapa hal. Pertama, kalau kita hanya mengandalkan total APBN kita yang 724 triliun, tahun 2024 adalah 660 triliun. Sebenarnya kontribusi GDP edukasi terhadap total GDP kita yang 1,4 triliun itu tidak lebih dari 3%. Semua negara maju, hampir tidak ada yang GDP edukasinya di bawah 5%. Artinya adalah, kalau pemerintah sendiri yang mengucurkan melalui APBN, tidak akan mencapai GDP 3%. Dan bangsa ini akan mengalami hambatan dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita masih ingat misalnya contohnya Korea 40 tahun lalu, GDP edukasi di atas 10%. Hari ini Amerika, Singapura, negara-negara Eropa, semua GDP edukasi terhadap GDP nasional itu rata-rata 6%. Nah, kalau seandainya swasta tidak diikutsertakan, atau hanya sekitar 1/4 saja, saya khawatir GDP edukasi kita tidak akan mencapai 4%. Tidak menciptakan ekosistem. Swasta yang berkembang, swasta yang maju, sebenarnya akan menjadi mitra pemerintah yang penting. Nah, khususnya Bapak-Ibu sekalian, mengenai BOS misalnya, nanti akan dijelaskan secara detail. BOS, pendistribusian sebanyak 52-53 triliun beberapa tahun terakhir ini, dasarnya adalah menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi, IKK. Dan Indeks Kemahalan Konstruksi itu, salah satu komponennya tentunya adalah bahan bangunan, jasa, dan juga ada purchasing point parity, atau namanya paritas daya beli. Dan seringkali BOS itu, perbedaan antara teman-teman di Papua, di Maluku, di NTT, Halmahera, dibandingkan dengan kota-kota besar, maksimum hanya 2 kali. Padahal sebenarnya, perbedaannya sangat besar. Belum ditambah kenyataan, bahwa teman-teman yang di kota kecil, sebenarnya SPP-nya rendah. Mereka ada anak di Nias, di Mentawai, di Sumatera, di tempat kecil, SPP bulanannya, partisipasi masyarakat hanya 50.000 sampai 100.000 per bulan. Jadi defisit mereka yang mengandalkan BOS sangat besar. Jadi kalau sekolah swasta menjadi mitra, sebenarnya mengurangi beban pemerintah. Dan kemudian bersama-sama untuk meningkatkan kualitas. Tapi kalau BOS itu tidak berkeadilan, tentu akan merugikan sekolah yang ada di kota kecil. Bayangkan kota kecil dan kota besar. BOS-nya kira-kira bisa hampir sama. Misalnya Surabaya dengan Kediri. Misalnya Semarang kemudian dibandingkan dengan Cilacap. Padahal SPP-nya jauh lebih rendah yang di kota-kota kecil. Jadi mereka tuh pasti tidak punya hak hidup. Kalau tidak punya hak hidup, tutup, negara juga harus membangun sekolah negeri. Dan artinya memberikan beban 10 juta. Kalau 660 triliun kita bagi dengan anak didik kita 45 juta,
dan kemudian dibagi dua antara Dikdasmen dan Diktinya, sebenarnya bebannya kira-kira 10 juta per anak per tahun. Itulah yang ditanggung oleh negara kita. Makanya swasta, sebagai contoh MPK, bersyukur kita adalah mitra yang baik. Banyak gereja mengeluarkan uang puluhan miliar untuk melakukan subsidi. Jadi artinya mengurangi beban pemerintah dalam hal ini. Dan termasuk sertifikasi guru kita yang di swasta itu hanya 31%, perlu ada percepatan. Sebab dengan cara seperti itu akan banyak membantu kualitas sekolah swasta dan sekaligus memberikan hak hidup buat swasta.